Halo semuanya, senang sekali berjumpa di Saat Teduh Eagle Kids. Mari sama-sama kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia. Siapkan hati yang terbaik ya. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Mari angkat tangan sama-sama. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Dengan segenap hatiku, Kaulah sungai kehidupan, kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Dengan segenap hatiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Amin. Merindukan Engkau, ku berharap, hanya kepadamu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Katakan, Kaulah sungai kehidupan, kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Dengan segenap hatiku, Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Katakan, ku sembah, yes, dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupan, Kaulah sungai
yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan, Kaulah sungai kehidupanku. Mengalir Tuhan, segarkan setiap dahaga kami, segarkan jiwa kami Tuhan. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Benar Tuhan, ini kerinduan kami. Biarkan rasa haus dan lapar akan Tuhan itu yang membuat kami akan semakin mengenal dan bahkan mencintai pribadi Allah di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita buka sama-sama yuk. Baca Alkitabnya dari Ayub 42. Pasal yang terakhir di kitab Ayub. Kita baca 1-6 aja. Nanti teman-teman lanjutkan sendiri ya setelah ini. Baca sampai akhir ayat 17. Kita baca bergantian ya. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub ini tokoh yang sangat terkenal bukan? Semua orang tahu ceritanya dari awal sampai akhir hidupnya. Tapi hari ini kalau kita lihat Ayub itu, firman Tuhan bilang Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi di akhir daripada pasal ini, dari kitab ini, di pasal yang terakhir ini bilang, Ayub sendiri tuh bilang kalau hanya dari kata orang saja aku itu mendengar tentang Engkau, tentang Tuhan. Kita tahu ya bahwa untuk mengenal pribadi Allah itu dari kata-katanya Ayub ini, tidak cukup untuk sekedar kita tuh jadi orang yang baik. Untuk jadi orang yang jujur itu bagus. Jadi orang yang saleh itu bagus. Gak melakukan yang jahat itu bagus. Tapi itu aja gak cukup untuk membuat kita itu mengenal pribadinya Tuhan. Allah yang seperti apa yang kita kenal itu gak bisa cuman dari perbuatan kita yang baik. Yang orang pandang mungkin bagus gitu ya. Tapi mengenal Tuhan itu perlu kita lakukan setiap hari, bahkan sampai akhir hidupnya kita. Gak bisa kita bilang, oh saya udah cukup dewasa, saya udah tahu semua cerita Alkitab. Begitu maka saya akan dikatakan mengenal Tuhan. Enggak juga, karena ternyata mengenal Tuhan itu sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Kita akan terus belajar mengenal apa yang jadi kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau di hidupnya kita. Kejar yuk sama-sama pengenalan pribadi kita. Bukan tentang apa yang orang lain pernah kasih tahu. Oh orang bilang Tuhan itu baik. Tapi apakah kita sendiri mengenal Tuhan yang baik itu di hidupnya kita. Nah kita tahu bahwa hidup ini gak semuanya wah mulus, baik. Sama seperti Ayub. Justru dari masalah yang datang bertubi-tubi, datang banyak banget di hidupnya kita. Dan di hidupnya Ayub itu yang membuat dia sendiri mengenal Tuhan.
matanya sendiri bisa memandang Tuhan ketika dia itu ngadepin masalah. Jadi masalah baik apa enggak buat kita? Baik. Tapi kalau dalam masalah itu justru kita salah paham sama Tuhan, keliru. Justru di dalam masalah inilah membuat kita semakin kenal Tuhan yang menyertai kita, Allah Immanuel. Kita jadi tahu, oh ini loh Tuhan. Walaupun saya itu di dalam lembah kelam, saya nggak dibiarkan jatuh tergeletak. Di sanalah kita kenal Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan ya? Gimana caranya supaya kita itu mengenal pribadinya Tuhan? Cuma dua T yang hari ini kita mau sama-sama lakukan ya. Tinggal di dalam hadiratnya sepanjang waktu. Di setiap waktu, bukan cuman waktu kita datang saat teduh loh. Tapi sepanjang hari itu, mau kita lagi sekolah, mau kita lagi les, mau kita lagi liburan, atau kita lagi makan aja, kita lagi family time. Terus tinggal ya di hadiratnya Tuhan. Itu yang membuat kita gak lost connect. Ibaratnya wifi ya. Kalau kita keluar dari koneksi itu kita disconnect. Maka kita gak dapatkan internetnya. Sama waktu kita itu mau kejar pribadinya Tuhan itu sampai kita kenal. Kita perlu terus tinggal, terus connect dengan hadiratnya Tuhan. Walaupun kita gak sedang lagi tutup mata dan berdoa gitu ya. Atau lagi menyembah Tuhan. Tapi pastikan hati kita itu nyambung sama Tuhan. Dan T yang kedua adalah taat. Taat dari hal yang paling kecil. Ada satu kalimat yang Kak Vina tuh ingat. Taat dari hal kecil. Taat dari hal yang paling sederhana itu akan membuat kita peka dengan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita mau bilang saya mau kenal Tuhan itu seperti apa, mulai dari taat yang kecil. Dan itu membuat kita akan semakin peka, kenal, oh ini pasti Tuhan gak suka. Ini pasti Tuhan mau saya lakukan. Dan itu yang membuat kita jadi pribadi yang gak cuma sekedar hidup jadi orang Kristen. Tapi kita punya fruitful life, kehidupan yang berbuah. Karena kita sejajar atau align dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Kita mau sama-sama nyembah Tuhan lagi ya. Kita mau mengenal Tuhan di dalam tempat yang paling kudus di mana Tuhan itu hadir. Tutup mata, nikmati hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Satu hari di hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya Rajaku, hanya bagimu, Rajaku, hanya bagimu, Rajaku. Bahwa kami itu semakin mengenal Tuhan bukan dari apa kata orang, tapi dari pengenalan pribadi kami akan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo kita jadikan mengenal Tuhan sebagai kerinduan kita yang tidak pernah ada habisnya ya. Dan kita dalam mengenal Tuhan, kita juga tidak sendirian. Selain saat teduh pribadi, setiap hari kita juga ada komunitas rohani yang namanya CG Kids. Kalau kalian mau ikut, segera daftar ya. Dan jangan lupa juga untuk terus setia beribadah di gereja. Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan. God bless you. God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible.
Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.